Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifzil Farhan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, saya di sini menyampaikan materi mengenai perbandingan ilmu dan pengetahuan. Baik, langsung saja pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu dapat diartikan dengan istilah science, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu science, yang berarti tahu. Suhartono menjelaskan bahwa secara terminologi, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematis, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu. Dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera. Kemudian pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengenal sesuatu. Abbas Hamami Mintareja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Abbas Hamami Mintareja mendefinisikan pengetahuan dengan menekankan objek yang sadar sebagai landasan utama. Sebab kesadaran merupakan proses mengetahui atau hubungan mengetahui yang memproses segala rangsangan yang muncul dari objek yang ingin dikenal. Kemudian pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah scientia, yang berarti mempelajari atau mengetahui, yang berasal dari akar kata science yang berarti mengetahui atau belajar. Abbas Hamami Mintareja menyebutkan di dalam Pustaka Indonesia, istilah pengetahuan sering dicampur adukan dengan istilah ilmu, atau bahkan dikatakan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Abbas Hamami Mintareja, seharusnya pengetahuan atau knowledge dibedakan secara tegas dengan ilmu atau sains. Hal itu dikarenakan masing-masing memiliki karakter yang cukup berbeda. Kemudian, manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Adapun manfaatnya yaitu 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis, epistemologis, dan nilai etis. 2. Sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsionalnya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian. 3. Ilmu pengetahuan juga dapat membantu untuk menyingkap suatu kesatuan komprehensif di dalam hukum-hukum alam. Kemudian, perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. A. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu 1. Keduanya merupakan pengetahuan manusia. 2. Keduanya berpangkat pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Kemudian B. Perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu 1. Filsafat bersifat reflektif, yaitu mempertanyakan dan membahas objek termaksud filsafat itu sendiri, sedangkan ilmu pengetahuan tidak bersifat reflektif. 2. Ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta secara empiris, sedangkan filsafat memahami, menginterpretasikan, dan menafsirkan fakta secara rasional. Kemudian, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yaitu diawali dengan 1. Sejarah perkembangan ilmu pra-Yunani kuno. 2. Sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno. 3. Sejarah perkembangan ilmu zaman pertengahan. 4. Sejarah perkembangan ilmu zaman Renaissance. 5. Sejarah perkembangan ilmu zaman modern. 6. Sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer. Sepertinya cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari perkataan saya maupun penjelasan saya ataupun hal lainnya, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.